Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin, mahasiswa semester 6 Universitas Terbuka, Prodi Agribisnis. Hari ini saya akan melakukan praktik manajemen resiko, dan saya ini akan melakukan analisis risiko dan mitigasi eksternal strategis pada perkebunan kelapa sawit Plasma KUD Karya Makmur. Nah, saat ini dengan Bapak siapa, Pak? Robi, Pak. Pak Robi. Bapak Robi sini sebagai ketua kelompok berapa, Pak? Kelompok 2, Pak. Ketua kelompok 2. Ya. Jadi saya ini ingin bertanya-tanya tentang kebun sawit yang Bapak kelola ini, Pak. Boleh, Pak. Untuk yang pertama itu, Pak, ini mengenai apa namanya dampak eksternal ini, Pak, dari perkebunan kelapa sawit. Yang pertama itu dari kualitas bibit ini, Pak. Ya. Seberapa tinggi presentasi petani di daerah sini menggunakan bibit tidak bersertifikat atau bibit palsu, Pak? Oh, tinggi sih, Mas, ini, Pak, untuk presentasinya, karena kan banyak masyarakat yang belum tahu antara yang asli dengan yang palsu gitu. Jadi pengetahuannya belum sampai ke pembedaan antara bibit palsu bibit asli gitu, Pak, ya. Iya, banyak yang belum tahu, Mas. Jadi bagaimana cara memitigasi atau mencegah agar kita tidak memakai bibit palsu itu, Pak? Jadi dengan bermitra dengan perusahaan seperti Indoli gitu. Jadi kita memiliki akses untuk ke bibit yang asli bersertifikat gitu, Pak. Ya. Untuk di sini, Pak, apakah ada praktek pemanenan buah mentah gitu, Pak? Ada itu. Ada. Jadi seberapa berpengaruh pemanenan buah mentah ini terhadap rendemen minyak di PKS, Pak? Oh, sangat berpengaruh sih, Pak, karena kan dari kualitas buah dan dari kualitas buahnya aja udah nggak bagus gitu kan, jadi sangat berpengaruh ke rendemennya. Jadi rendemennya menurun gitu, Pak. Ya, Apa program pelatihan yang intensif dari Bapak untuk memastikan standar panen yang benar ini, Pak, sesuai standar matang panen? jadi sebelum penerimaan karyawan kerja itu kita lakukan eh, tata cara potong buah antara yang masak dengan yang mentah, yang diambilkan yang masak itu, Pak. Oh, jadi simulasi gitu, ya? Terima kasih lah gitu. Simulasi. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait penggunaan pupuk dan pestisida nih, Pak. Iya. Apakah petani di sini cenderung menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan atau tidak tepat, Pak? Iya, kebanyakan gitu sih, Pak, karena kan minimnya pengetahuan sih Iya. gitu, Pak. Jadi bagaimana koperasi atau kelompok tani Bapak menyediakan rekomendasi pupuk berimbang atau pestisida yang spesifik di kebun ini, Pak? Jadi kita lakukan tata cara pemupukan 5T gitu, Pak. Tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat waktu, Tepat cara. tepat cara. Ya, tepat cara. Jadi Gitu, Pak. pakai 5T itu, Pak, ya. Iya. Jadi kita tahu tepat jonis itu dari mana, Pak? Dari sampel tanah, Pak. Dari sampel tanah. Tanah dan daun. Oh, jadi Kan. kita uji sampel dulu, Pak, ya. Iya, jadi kita lakukan sampling pada tanah dan daun. Kita bawa ke lab gitu kan, kita minta sampling kan. Jadi dari hasil lab itu bisa mengetahui, oh, jenisnya pupuk yang dibutuhkan tanaman itu segini, dosisnya segini gitu, Pak, ya. Iya, jadi kita tanyakan kan kebutuhannya apa ini untuk tanaman kita gitu. Ya. Berarti untuk selanjutnya ini, Pak, dampak strategis nih, Pak. Iya. Nah, ini terkait akses pasar. Apakah petani, terutama petani mandiri, rentan terhadap praktik penetapan harga TBS yang tidak adil atau semena-mena dari PKS terdekat atau tengkulak itu, Pak? Iya, Pak, kalau dari petani-petani mandiri itu kan biasanya harganya naik turun dari pabriknya gitu. Ya, semena-mena itu Iya, ya, Pak, ya. semena-mena gitu. Nah, jadi bagaimana penguatan kelembagaan koperasi atau kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar dalam negosiasi harga TBS dengan PKS, Pak? Jadi caranya itu dengan kita bermitra dengan perusahaan atau seperti PT Hinduli gitu kan. Iya. Jadi harganya sudah terjamin dari PT tersebut gitu, Pak. Nah, jadi terjamin, Pak, ya. Iya. Sesuai harga yang ditentukan pemerintah ya, Pak. Iya. Saya ucapkan terima kasih, Pak, atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.